Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi Ar-Rahman, NIM atau NRP 3122640003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Flutter. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah membuat aplikasinya dengan nama Flutter Cryptography. Ini sudah tidak perlu di running dari komputer atau dari laptop karena jadikan sudah saya jadikan APK. Saya install di dua HP saya, yang satunya, dan ini yang di HP yang kecil. Oke, kita buka ya, Flutter Cryptography. Nah, di halaman dashboard, dia akan menampilkan gambar tentang kriptografi dengan metode CBC atau Cipher Block Chaining. Kemudian di sini ada penjelasan tentang cara penggunaannya dan tujuan aplikasi ini dibuat. Bisa saya bacakan sekilas. Aplikasi ini dibuat untuk Anda yang memiliki banyak akun di dunia maya. Anda tidak perlu mengingat semua password yang Anda miliki, melainkan Anda cukup mengingat key atau kunci dari password Anda. Jadi tujuan aplikasi ini adalah untuk manajemen password. Misalnya banyak password, baik itu internet banking, sosial media, e-commerce, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak password itu, kalau disimpan dalam bentuk teks, itu kan berbahaya kalau misalnya sampai bocor, apalagi dicatat terus disimpan gitu. Nah, jadi saya membuat sebuah metode untuk cara manajemen password atau menyimpan password. Jadi dari banyak akun cukup mengingat satu password saja. Nah, bagaimana selengkapnya akan saya jelaskan. Kemudian di halaman ini, pas generator, di sini bisa membuat generate password secara random. Nah, jadi kita tidak perlu mengingat password yang ini. Tidak perlu mengingat password yang ini. Kemudian ini saya contohkan ya. Kemudian kita copy. Misalnya saya mau password yang ini. Kita copy. Ini kan password generator. Kemudian kita pindah ke sini, enkripsi. Nah, kita masukkan sini plain text. Plain text itu kan teks password sebenarnya gitu. Kemudian kita masukkan key-nya. Misalnya key-nya adalah rahasia. Oke, biar cepat. Kemudian kita enkripsi. Nah, ketika dienkripsi, nanti dia hasilnya itu akan membentuk sebuah array. Ini kalau kita lihat ya, ini kan array nih. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, kita bisa menyimpan file ininya, enkripsi teksnya. Kita simpan misalnya ya. Kita simpan. Ya. Nah, ini adalah file enkripsinya. Ini kalau misalnya bocor ke orang, ya nggak apa-apa. Mereka nggak akan bisa menebaknya. Ini apa gitu. Sebenarnya kan ini kan password. Nah, kemudian kalau misalnya mau lebih lagi, ini QR-nya ini bisa kita print, kita cetak seperti itu. Nah, saya yang masih belum bisa, kemarin mau tanya ke Pak Fahrul tapi masih belum sempat. Bagaimana cara mendownloadnya ini? Jadi saya maunya itu ketika diklik share, maka dia akan langsung otomatis mendownload si QR-nya ini. Nah, tapi saya masih belum bisa karena kan QR-nya ini masih dalam bentuk widget. Jadi ketika di-share itu hanya mendownload yang widgetnya ini saja. Nah, itu saya yang belum bisa. Nah, solusi yang lainnya adalah dengan cara di-screenshot. Oke, ini kita screenshot, kemudian kita kirim. Nah, kita kirim yang seperti ini ya saja. Nah, oke, kita udah dapat nih. Jadi kan ini adalah nilainya dan ini adalah QR-nya. Nah, kemudian setelah di-print itu digimanakan? Nah, setelah di-print itu seperti ini. Saya buatkan kartu. Nah, sebenarnya kalau mau dibuat lebih bagus lagi bisa, tapi ini cuman karena untuk percobaan ya. Tapi ini beneran, beneran bukan percobaan sih sebenarnya. Iya sih, percobaan yang pertama kali. Jadi dibuat kartu. Nah, ini kartunya. Nah, setelah dibuat kartu seperti ini, kemudian, nah, di halaman yang ini, kita akan masuk ke halaman dekripsi untuk mendekripsinya tersebut. Nah, misalnya ya, passwordnya yang tadi.
Nah, ini. Sekarang kita klik ini, klik scan. Nah, di klik scan ini dia akan membuka kamera. Oke. Ini kameranya bisa pakai kamera depan. Oke. Kemudian bisa flash. Ya. Kemudian kita scan ke QR-nya. Nah, ketika di-scan, kan tampil nih datanya. Data array-nya. Kemudian kita copy. Data chipper text-nya tampil. Kemudian kita copy. Setelah copy, kita masukkan ke sini. Chipper text. Nah, jadi password yang tadi itu kita cukup mengingatnya key-nya saja. Key-nya kan rahasia. Rahasia. Oke, dekripsi. Nah, setelah dapat ini passwordnya, terus kita copy. Nah, setelah kita copy, baru kita masuk ke akun. Misalnya ini akun yang mana. Oke, kita masukkan. Tempel. Nah, kita melakukan login. Jadi, cukup dengan satu kartu ini, jadi bisa login ke banyak banyak akun. Cuman kekurangannya ya ini, harus mencetak kartu. Seperti itu. Harus mencetak kartu. Kalau misalnya nggak mau mencetak kartu kan bisa menyimpan yang ini. Kalau misalnya nggak mau mencetak kartu kan bisa menyimpan yang ini. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah, terus bagaimana kalau misalnya passwordnya itu menggunakan PIN ATM. Nah, di sini kita bisa masukkan. Misalnya PIN ATM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 0 misalnya. Dengan catatan di sini hanya bisa sampai 15 saja. Seperti itu. Nah, kita buat key-nya. Misalnya key-nya adalah WD encrypt. Nah, kita copy. Terus ini yang kita simpan. Tempel. Nah, misalnya ini yang kita tidak menggunakan QR. Terus kita ambil nih. Kita ambil salin misalnya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi ini tidak perlu nyekan. Paste. Kita masukkan key-nya adalah WD, kemudian dekripsi. Nah, ini tampil dekripsinya. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Jadi dari sekian banyak password, kita cukup mengingat apa namanya? Key-nya saja. Nah, contohnya gini. Nah, ini adalah kartu untuk Bank BSI saya, internet banking. Jadi di sini ada 3 QR. Kenapa? Kan kalau Bank BSI itu ada user ID, ada password, dan ada otorisasi. Nah, itu saya kadang sering lupa karena harus diganti. Apalagi kalau misalnya punya internet bankingnya itu sampai lebih dari satu. Nah, oleh karena itu, saya buat metode seperti ini. Jadi saya tidak perlu mengingat password yang panjang, yang harus kadang kan ada password yang menerapkan ada huruf besar, kecil, angka, simbol, dan lain sebagainya. Jadi saya cuma menerapkan seperti ini, saya cukup mengingat key-nya saja. Itu sangat membantu saya dalam memanajemen password. Oke, mungkin cukup segitu saja presentasi dari saya. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi saya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang lain ingin juga menggunakan aplikasi ini, nanti bisa saya masukkan ke Google Play Store. Oke, sedikit tambahan. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Itu kan hanya bisa dilakukan di HP. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita itu ingin melakukan loginnya itu melalui eh, laptop seperti itu. Nah, kan kalau misalnya passwordnya tadi, misalnya passwordnya nih dikirim melalui ini, dikirim melalui WA. Kan bahaya itu. Artinya sama-sama juga passwordnya itu tidak terjaga. Nah, jadi di sini saya sudah membuild aplikasinya itu menjadi web. Ya, membuild aplikasinya itu menjadi web. Jadi ini untuk tampilan yang Android. Nah, ini tampilan webnya. Nah, jadi kalau misalnya loginnya itu menggunakan apa namanya? Menggunakan laptop, maka bisa membuka website ini. Nah, ini kita masuk ya. Misalnya yang ini.
Ini kalau nggak salah passwordnya Widi. Pin ATM. Oh, copy. Oh, ini plain text ya. Yang ini berarti ciphertext. Ya. Widi. Dekripsi. Nah, ini kita dapat passwordnya. Dah, ini kita login. Apa ke akun yang mana misalnya. Terus misalnya yang ini. Kita mau masuk. Ini misalnya kita bisa kasih nama gini. Misalnya ini akun Facebook. Seperti itu. Nah, kita copy. Copy. Kita masukin ke sini. Ini rahasia. Rahasia. Decrypt. Nah, ini tinggal kita copy. Terus kita masukkan ke akun yang mana. Seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan yang dekripsi. Teman-teman kalau misalnya mau mengakses, ini silahkan. Ada di hostingan saya. Nah, ini linknya. Silahkan dibuka. Kriptografi. Ini dalam bentuk Flutter. Flutter saya ekspor menjadi web. Kemudian saya simpan ke hostingan saya. Jadi di webnya ada, di Androidnya pun juga ada. Seperti itu. Oke, sekian penambahannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.